Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizky Anda, mahasiswa semester 6 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Jadi di tugas mata kuliah pemrograman berbasis web ya, di tugas 3-nya, kita ini diminta untuk membuat sebuah program menggunakan JavaScript framework Vue. Terus nanti ada penggunaan Vue komponen dan template. Ini untuk indikator pencapaiannya ya. Jadi ada tadi Vue dan template, komponen dan template, terus ada penggunaan ini ya, mastes, vtext, terus ada vif, terus ada velse dan lain-lainnya di sini ya. Terus untuk soalnya seperti ini, jadi diminta untuk membuat sebuah website ya, jadi melanjutkan dari tugas 2 sebelumnya. Terus ini untuk strukturnya udah saya buatkan juga seperti ini. Jadi data index untuk nanti untuk bagian awalnya ya, jadi karena diminta untuk SPA, jadi single application page. Sini saya masih menggunakan login dari yang sebelumnya. Ini template-templatenya, terus ini JS-nya ada komponen, di sini bagian komponen, terus di sini ada service buat API-nya, manggil API-nya gitu ya, dari file JSON ini. Terus aset ini ada beberapa gambar dan CSS ini gambar dari tugas sebelumnya. Oke, terus penggunaannya penggunaan kebab case, terus ada juga contohnya seperti ini ya, dan di bagian halaman ajar. Oke, mungkin langsung saya coba praktikan saja ya. Jadi login dulu. Di sini di bagian stok ban ajar seperti ini ya. Jadi misalnya saya mau coba dari filter dulu, filter daerah Padang. Ini datanya nggak ada ya, karena di sini Padang nggak ada. Terus misalnya saya mau ngambil data dari Jakarta, terus dari problem base ini nggak ada. Terus ini untuk risetnya, ini untuk risetnya. Terus ini untuk stoknya, jadi mana yang low, mana yang perlu diisi baru gitu ya. Terus misalnya diurutkan berdasarkan harga termahal atau harga termurah seperti ini, atau stok terkecil. Terus ini misalnya mau nambah ban ajar baru, misalnya contohnya 3 berhitung, misalnya pilihan lokasinya Jakarta, terus 1,3 aja, harganya misalnya 10.000, jumlah stoknya 100, ini 10, ini edisi 2026. Oke, ini ya masuk ya. Nanti di sini juga ada edisi 2026 sesuai tugasnya ya, anjuran tugasnya. Terus misalnya mau ngedit filenya, misalnya berhitung edisi 2026, harganya misalnya turun jadi 50.000, naik ya sebelum 50.000 ya, pokoknya jadi 50.000. Jumlah stoknya misalnya udah 11. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lanjut. Ini untuk menghapus ya, misalnya tadi mau hapus datanya ya. Nah, habis itu misalnya mau coba melakukan tracking order ya, lanjutannya tracking order. Nanti di bagian di bagian tracking order ini ada input order baru ya. Coba saya lihat dari tugasnya, ini filter edit. Oke, nih oke. QT filter view daerah independent view. Oh, ini yang untuk tombol enter ya. Jadi ketika ini di bagian tambah atau update ya. Ini saya coba dulu. Saya mau update aja. Ini misalnya jadi wajib
enter, nah itu bisa. Atau misalnya tambah juga, misalnya langsung pencet enter. Nah ini ada apa namanya, validasinya juga. Terus kan kalau mulai kan delete, oke itu tadi. Oke, selanjutnya di bagian tracking delivery order ya. Di bagian tracking delivery order ini, misalnya saya mau tambah baru ya, 123. Terus ini, oke, langsung. Terus misalnya mau lihat ini ya. Ini pencet enter, tekan enter atau escape untuk menghapus. Ini tadi enter ya. Terus misalnya mau lihat data yang sebelumnya, dihapus aja. DO 2025 01 enter. Ini data sebelumnya. Juga misalnya mau update yang Agus Pranoto ini ya. Misalnya contohnya paket sedang perpindahan kota, enter. Nah, langsung update gitu ya. Oke, sebentar, di bagian ini ada apa lagi nih? Oh, ini untuk bagian tanggalnya ya. Tanggalnya ini udah disesuaikan juga ya, Juli. Terus ya ini bagian ini. Terus tambah RP, memasukkan lagi ke baru, ini udah ya. Ini ya. Oke, mungkin sekarang di bagian sintaksnya ya. Mulai dari stok ban ajar dulu. Stok ban ajar di sini kan tadi menggunakan single page application ya. Jadi penggunaan komponen dan templates itu ada di bagian bawah ini. Di sini untuk load komponennya dan template-nya juga di sini juga. Ini ya, ini template-nya, ini komponennya. Terus nanti itu di trigger melalui ini. Jadi ketika nanti ada klik prevent ya, atau klik pakai mouse gitu ya. Misalnya contohnya di bagian stok ban ajar, nanti diklik dia akan diarahkan ke page stok ban ajar. Seperti itu. Oke, terus tadi misalnya di stok ban ajar. Nah ini jadi seperti ini ya. Jadi hanya bagian ini aja yang buat scriptnya, jadi tidak secara keseluruhan gitu ya, karena menggunakan template juga. Terus nanti juga dari data-datanya itu di loop ya, jadi ditampilkan dalam bentuk table. Terus nanti di loop ini v4, terus nanti di outputkan datanya gitu. Terus misalnya di bagian editnya atau menambah bahan ajar baru gitu ya, ini saya menggunakan modal, jadi nanti ada pop up gitu ya. Jadi ketika modalnya aktif, nanti dia akan memanggil ini ya, langsung diaktifkan itu, karena defaultnya dibuat disable. Terus nanti penggunaan enter itu kan ini tadi, key up enter, save item, memanggil apa namanya, bagian stock page. Nah, ini memanggil functionnya. Jadi ketika nanti ada diklik enter, dia langsung memanggil function ini gitu ya. Jadi untuk melakukan pengecekan, sini ada validate-nya. Terus nanti untuk mengupdate datanya gitu, di push ke objeknya. Terus habis itu
Di bagian tracking ini sama ya, jadi hanya bagian ini aja tadi secara keseluruhan. Terus misalnya di sini contohnya kayak nomor DO-nya ini dibuat generate otomatis ya. Ini seperti ini. Ini dibuat di disable, jadi ditutup, jadi tidak bisa diedit. Terus nanti ketika ada error akan memberikan output ini ya. Jadi if error, ketika ada error dari name-nya akan berikan output. Outputnya ini ada di sini. Nah ini jadi di bagian function add do atau penambahannya nanti ada validasinya dulu untuk name-nya ini sudah sesuai atau belum, sudah diisi atau belum gitu ya. Jadi jika belum ada outputnya seperti ini. Habis itu kita coba balik lagi ke sini. Ini ya tadi view komponen template, jadi komponen dan template ini kan untuk jadi hanya bagian tertentu aja yang di buat sintaksnya gitu ya. Jadi secara keseluruhan kita tidak membuat secara keseluruhan, jadi kita hanya membuat bagian ini aja ya. Jadi bagian kotak ini, terus nanti bagian stok ban ajar. Untuk yang lainnya seperti ini itu menggunakan yang dari index. Jadi kita hanya menempel di bagian ini aja ya, kotak ini aja, tidak secara keseluruhan. Itu view komponen bagian template. Terus kalau untuk view komponennya itu dari JS-nya gitu ya, file JS-nya. Yang ini ya. Jadi di perintah-perintahnya ada watch, ada compute, terus semuanya di sini ada methods juga. Jadi semuanya dipisah dan tidak tercampur dengan file JS lainnya gitu ya, atau file indexnya. Terus masses ini contohnya di sini untuk menampilkan teks doang ya. Ini ada di stok. Ini yang di stok. Mana tadi? Oh nih. Jadi ketika habis di loop nanti menampilkan kategori dari objek item. Ini hanya teks biasa. Terus untuk yang vtext dan HTML saya nggak implementasikan ya, karena hampir mirip. Untuk vtext sebenarnya sama juga menampilkan teks, cuma di dalam tagnya seperti ini ya. Misalnya vtext apa gitu. Terus untuk HTML ini untuk tag HTML aja ya. Jadi ketika ada tag HTML di dalam sebuah isian teks gitu ya, jadi akan berefek. Misalnya contohnya yang ada di bagian sini ya, di bagian ini ya. Ini kan sebelumnya masih ada nih U, ini nggak saya berikan juga. Ini U artinya untuk underline gitu ya, nanti itu akan berefek. Habis itu vbind ini nggak saya gunakan ya, jadi untuk menempelkan atau mengubah atau menandai sebuah atribut gitu ya. Terus untuk vModel, ini vModel jadi mengupdate sebuah variabel secara otomatis yang ada dari objek atau variabel lainnya. Contohnya di sini, jadi ketika di input ada input baru dalam bentuk teks, nanti akan mengupdate ke variabel kode yang ada di objek form data. Terus v4 ini tadi ya untuk perulangan, contohnya ini untuk perulangan status kategori listnya gitu. Jadi misalnya saya coba itu di stock page ini ya, jadi menampilkan kategorinya itu ada apa aja ya. Kategori itu di sini nih tampilkan. Jadi tidak disebutkan satu persatu, dituliskan satu persatu. Habis itu if else ini sebenarnya hampir sama ya semua. Jadi sebuah kondisi, jika kondisinya terpenuhi akan memberikan
output true, jadi ketika tidak memenuhi akan false. Ini contohnya misalnya untuk stok ya, jadi kalau stoknya ini kosong dari jumlahnya kosong gitu ya, ini nanti tidak akan menampilkan data gitu ya, tapi akan menampilkan tulisan data tidak ditemukan gitu ya. Jadi nanti outputnya seperti ini. Contoh penggunaannya misalnya ini seperti ini. Jadi dari hasil filternya ini tidak ada dan outputnya seperti ini. Terus visual sebenarnya bersama ya, sama kayak VF untuk menampilkan juga. Terus tapi dalam bentuk teks gitu ya, seperti di mana tadi, di vtext ini dalam bentuk teks. Terus untuk properti compute dan methods, kalau untuk compute ini ya compute gitu ya, jadi untuk perhitungan pengolahan data ya, contohnya di filter stock ini di bagian stock di JS komponen stock. Oh ini, jadi compute ini untuk mengolah data. Misalnya contoh tadi ada filter ya, jadi filternya ini datanya diolah dulu, terus nanti dicocokkan dengan yang di sini gitu. Jadi misalnya cocok dengan judul angka scanning, jadi diurutkan dengan secara judul dari huruf A sampai huruf Z. Oke, habis itu ada methods. Ini methods sebenarnya function aja ya. Jadi function ini jadi ketika function yang ada di dalam methods ini harus dilakukan tindakan gitu ya oleh user. Jadi misalnya contohnya diklik atau dipilih oleh user gitu. Contohnya kan kayak reset filter. Ini yang ada di bagian sini ya. Jadi ketika misalnya contohnya saya lagi cari data Denpasar, pengen dibalikin, tinggal klik aja. Ini contohnya methods. Habis itu watchers, ini watcher untuk memantau perubahan data. Jadi misalnya contohnya di sini ya, ada filters PBJJ. Jadi misalnya ada filter bukan ini. Nah ini bawahnya. Jadi ketika ada perubahan data di bagian filters UPBJJ, jika ada isinya gitu ya, nanti kategorinya di filter variabel kategori yang ada dalam objek filter dikosongkan gitu ya, ketika nggak ada isinya gitu ya. Tapi ketika ada isinya nanti ditampilkan gitu, yang di sini ya. Nah ini, di bagian ini nanti ditampilkan ya ketika dipilih gitu, atau ada isinya gitu. Kalau ini kan misalnya contohnya nggak ada, ditampilin. Itu untuk watchers. Ini watchers saya implementasikan dua, ada yang di sini di stock dan di tracking. Nah ini nyeduh paket. Habis itu ya ini nyeduh paket ya, sama juga sebenarnya. Habis itu kita lanjut di bagian event handler mouse. Ini contohnya ketika tadi ya, jadi usernya melakukan klik, dia akan menjalankan perintah atau function ya gitu. Contohnya edit item ya, ini bagian stock page, stockpage.js. Harusnya bukan stockpage.js di sini ya. Nah ini, jadi ketika klik nanti akan menampilkan edit ya, atau menjalankan function edit itu. Karena harusnya terhubungnya ke sini. Nah, jadi menjalankan function ini ya. Nanti modalnya ditampilkan, terus edit gitu. Ini harus HTML.
Ini keyboard sama juga ya, cuma untuk keyboard ya di bagian keyboard gitu ya. Contohnya di sini kan ketika nanti ada input teks untuk memasukkan ini ya nomor DO atau name di bagian search-nya, nanti akan menghapus query-nya gitu ya, pencariannya, atau enter untuk melakukan pencarian gitu. Itu ada di tracking page bagian sini nih, ada nih. Jadi ketika enter mencari atau escape untuk reset atau menghapus. Habis itu ya udah cukup itu aja untuk tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.